Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Hadratal muhtaromin, para alim wal ulama, para sepuh, bini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat lingkungan Desa Mekarsari Makmur yang saya muliakan, rekan-rekan pengurus ranting NU Desa Mekarsari Makmur, Bapak Ketua Tanfid, Bapak Sekretaris yang saya muliakan, wabil khusus kepada rekan-rekan pengurus ranting baik muslimat ataupun fatayat Desa Mekarsari Makmur, wabil khusus kepada beliau Ibu Ketua Muslimat dan segenap pengurus yang lainnya, juga ketua fatayat dan pengurus yang lainnya, kesemuanya yang saya muliakan, perwakilan pengurus BAC fatayat MWC NU Sungai Bahar yang hadir pada sore hari ini yang saya muliakan, ibu-ibu jamaah pengajian rutin muslimat fatayat ranting Nahdlatul Ulama Desa Mekarsari Makmur, kesemuanya yang saya muliakan. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pertama, mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan sore hari ini kita masih diizinkan oleh Allah untuk dapat hadir dalam rutinan kita tanpa ada halangan suatu apapun, dengan bermohon kepada Allah semoga kita semua senantiasa bisa istiqomah, dan semoga apa yang kita laksanakan pada sore hari ini benar-benar mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sholawat salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan harapan semoga kita semua termasuk ke dalam golongan umat yang nanti akan mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, ibu-ibu yang saya muliakan, alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih berada di dalam bulan yang mulia, yaitu bulan Rajab. Bulan Rajab adalah bulan yang mulia, yang mana baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu banyak melaksanakan puasa sunnah, yaitu di dalam bulan Rajab. Oleh karena itu, dalam banyak hadis Rasulullah menganjurkan kepada kita semua umatnya, yaitu untuk menyempatkan diri puasa sunnah di bulan Rajab. Sudah puasa Bu? Alhamdulillah. Akan tetapi yang lebih penting lagi saya ingatkan, ini kan Rajab sudah tanggal setengah menuju akhir, tanggal 22. Nanti setelah Rajab masuk bulan Sya'ban, setelah Sya'ban masuk Ramadan. Dan ini saya mengingatkan kepada ibu-ibu, mbak-mbak yang Ramadan kemarin masih punya hutang puasa, tolong segera dibayar. Jangan sampai nanti ditunda-tunda karena rewang, karena repot dan lain sebagainya, sampai ketumbur Ramadan yang akan datang.
kesempatan masih banyak, monggo segera sempatkan diri untuk membayar hutang puasa Ramadan. Dan utang itu gampang, tapi yang berat adalah nyaurnya. Gitu betul? Jenengan Ramadan kok terus kedatangan tamu istimewa, tamu bulanan, ini seneng gitu. Alhamdulillah bisa minum es di siang hari, tapi nanti begitu tiba waktunya membayar ini yang berat. Untuk itu jangan sampai nanti masuk Ramadan sementara hutangnya belum kita bayar. Bapak Ibu yang saya muliakan, bulan Rajab adalah bulan yang identik dengan satu peristiwa yang sangat bersejarah, yaitu peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 27 Rajab adalah tanggal yang diyakini terjadinya peristiwa Isra wal Mi'raj, yang mana dari sekian banyak perintah-perintah Allah, terutama yang tergabung di dalam rukun Islam, ini hanya perintah sholat yang mana Allah langsung bertemu dengan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah memerintahkan syahadat cukup perwakilan malaikat Jibril kepada Nabi. Allah memerintahkan puasa Ramadan, memerintahkan zakat, bahkan memerintahkan haji, ini cukup lewat malaikat Jibril. Akan tetapi satu perintah yang sangat mulia dan istimewa, yaitu perintah sholat, ini Allah langsung bertemu dengan Rasulullah. Oleh karenanya saking istimewanya sholat, sehingga dalam sebuah hadis Rasul pernah menyampaikan yang artinya, barang siapa yang sholatnya baik, maka fa insya Allah seluruh amal yang lainnya akan ikut baik. Apabila sholatnya tidak baik alias buruk, maka seluruh amal yang lainnya juga ikut buruk. Artinya yang menjadi tonggak utama Allah menerima segala amal baik kita, kuncinya adalah sholat. Dalam Al-Quran Allah telah menjelaskan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Akan tetapi kenapa segala kemaksiatan, segala kemungkaran rata-rata dilakukan oleh orang Islam? Jawabannya karena mayoritas Indonesia ini agamanya Islam. Orang maling kecekel dilihat KTP-nya Islam. Ada koruptor ketangkap, ditangkap KTP-nya Islam, dan lain sebagainya. Oleh karenanya untuk mencapai tanha 'anil fahsya'i wal munkar, setelah diteliti ternyata dari mayoritas penduduk Islam di Indonesia ini yang melakukan sholat itu hanya sekian persennya. Tidak 100% penduduk Islam di Indonesia ini sholat kabeh. Tidak. Taruhlah dari 90% penduduk Islam itu yang sholat paling 60%. Dari 60% yang sholat ini, yang sholatnya bisa khusyuk, yang sholatnya dari mulai wudu, dari mulai menjelang sholat, menjalankan syarat dan rukunnya sholat, itu mungkin hanya 30%. Dari 30% mungkin sing sholatnya ikutan ha'anil fahsya'i wal munkar, itu paling-paling hanya 5-10%. Oleh karenanya bulan Rajab peristiwa Isra wal Mi'raj, penekanan perintah sholat ini
kita harapkan bukan hanya seremonial belaka, tapi sebagai pemacu diri kita masing-masing untuk mau dan mampu memperbaiki sholat kita. Sholat yang bagaimana? As-sholatu imaduddin. Sholat yang benar-benar bisa menjadi tiang agama. Waman tarokaha faqad hadamadin. Barang siapa yang meninggalkan sholat, bukan hanya meninggalkan fisiknya sholat, akan tetapi meninggalkan syarat rukunnya, meninggalkan hal-hal yang menjadikan sholat itu menjadi sah, maka faqad hadamadin. Orang itu termasuk orang yang merobohkan agama. Agama siapa yang dirobohkan? Agama individu dari orang tersebut. Artinya seandainya satu Sungai Bahar ini umat Islamnya tidak ada yang sholat sama sekali, Allah tidak rugi. Seandainya satu Indonesia bahkan se-Asia Tenggara umat Islamnya sebulan meninggalkan sholat, apa kira-kira kedudukan Allah sebagai Tuhan kemudian turun? Tidak. Karena sholat itu hakikatnya adalah kebutuhan kita, dan itu sebenarnya bukan kebutuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang butuh itu di kita. Oleh karenanya dalam keterangan Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, untuk mencapai tahapan-tahapan agar sholat kita itu benar-benar menjadi sholat yang sholat itu outputnya nanti bisa mencegah diri kita dari perbuatan keji dan mungkar, itu ada beberapa hal yang harus dilakukan. Dalam kesempatan yang singkat ini, saya mengajak ibu-ibu untuk sedikit mengkaji bab ini, tujuannya agar nanti sholat kita bisa menjadi lebih baik, bisa menjadi sholat yang benar-benar mencegah diri kita dari perbuatan keji dan mungkar. Yang pertama, Imam Ghazali menyampaikan adalah hudurul qalbi. Ketika kita sholat, setelah wudunya sempurna, yang paling penting sebelum melakukan sholat adalah menyempurnakan wudu. Jangan sampai jenengan sholatnya kuapik, saat wudunya dilaksanakan, tapi wudunya asal-asalan. Oleh karenanya tempat-tempat wudu bagi wanita itu kalau bisa tertutup. Tujuannya apa? Agar ketika wudu benar-benar anggota wudu ini sempurna terbasuh. Contoh, kadang perempuan itu kalau wudu tempat wudunya terbuka, maka kepalanya tidak terlalu terbuka, jilbabnya tidak terlalu terbuka penuh. Akhirnya ketika membasuh wajah ini tidak seluruh wajah terbasuh. Padahal syarat wudu itu yang wajib terbasuh ketika membasuh wajah itu dari mulai tumbuhnya rambut kepala sampai janggut, bukan jenggot. Kalau jenggot ini rambutnya ini jenggot, kalau tempat tumbuhnya jenggot ini namanya janggut. Itu bahasa Jawa. Kalau bahasa Indonesia dagu. Jadi mulai area wudu, mulai sini terus sampai pojok sini. Ini panjangnya. Terus kalau suami saya botak bagaimana Pak? Kalau suaminya botak bukan berarti sampai sini masuk kepala. Itu kira-kira di mana umumnya rambut tumbuh. Jadi walaupun buka sampai sini, tetap yang wajib adalah dikira-kira biasa rambut tumbuh sampai bawah sini. Terus lebarnya dari mulai ini ada tonjolan kuping ini kanan sampai di
kiri. Oleh karenanya rambut yang tumbuh di area wajah ketika membasuh wajah ini wajib terkena air. Jangan sampai jenengan wudhu, biasanya ibu-ibu kan tidak pernah pangkas rambut pendek gitu. Nah dari sini tumbuh rambut wajah, ketika wudhu malah dijumput, disampir gitu. Nah akhirnya rambut yang tumbuh di sini memanjang, disampirkan, tidak terkena air basuhan muka. Jadi ketika wudhu ya sudah, biar menjulur ke bawah gak apa-apa, nanti supaya ikut terkena air wudhu basuhan muka. Itu yang wajib, basuhan yang wajib. Terus kemudian membasuh tangan. Membasuh tangan ini ghuslul yadaini ilal mirfaqaini, membasuh kedua tangan sampai dengan siku. Kalau bahasa sampai dengan ilah itu berarti sikunya ikut terbasuh. Jenengan pergi ke Jambi otomatis melewati perbatasan Gapura Pal 10 km. Melewati Gapura 1 meter berarti jenengan sudah masuk Jambi. Begitu juga ketika kita membasuh tangan, kadang-kadang karena lengan baju ini sempit, jadi ketika mau wudhu nariknya itu tidak pol, cuma sampai sini, gitu kan? Nah ini kadang-kadang yang menjadikan wudhunya tidak sempurna. Jadi dibuka harus sampai ke atas. Setidaknya air wudhu siku ini sampai terkena air wudhu. Syukur-syukur ke atas lebih dari siku sekitar 1 cm. Ini membasuh tangan. Terus yang wajib lagi yaitu mengusap sebagian kepala atau rambut kepala, sya'ri roksi, masku ba'di sya'ri roksi, mengusap sebagian rambut kepala. Kalau orangnya tidak punya rambut, ya kira-kira di mana yang terbiasa tumbuh rambut kepala. Itu hanya sebagian saja. Kadang-kala kalau jenengan pakai jilbab tidak dilepas, ini terus bingung, yang satunya angkat jilbab, satunya usap gitu. Kadang laki-laki saja kalau wudhu pencinya tidak dilepas, ini ya untuk kesulitan gitu. Walaupun seperti ini kan kadang-kadang tidak puas. Yang puas dilepas, musapnya ini benar-benar puas. Terserah mau yang sini boleh, atas boleh, belakang boleh. Yang penting masku ba'di roksi, mengusap sebagian, tidak semuanya. Nah setelah itu yang wajib lagi adalah membasuh kaki. Kalau telinga itu kan sunnah gue. Ini kita bicara yang wajib-wajib saja, yang rukun. Membasuh kaki. Kaki ini batasannya sampai mana? Yaitu atasnya rukun ini mata kaki, di atasnya mata kaki. Gitu. Jadi yang wajib adalah niat, terus kemudian membasuh wajah, membasuh kedua tangan, mengusap sebagian rambut kepala, membasuh kaki. Yang terakhir tartib. Artinya tartib, urutan dari pertama itu harus runtut. Tidak boleh nanti sholat asar saya wudhunya kaki dulu lah karena dingin, merasakan airnya seberapa mana dinginnya, kaki dulu baru rambut baru tangan, itu satu dewi tidak sah wudhunya. Maka menjadi rukun yaitu tartib. Itu kalau mau disempurnakan dengan sunnah-sunnahnya, sebelum wudhu cuci tangan, terus menghirup air dalam hidung dan lain sebagainya. Terus kemudian membasuh telinga, menyempurnakan basuhan dan usapan menjadi tiga kali. Itu adalah sunnahnya. Pun
Jadi menuju sholat sing tanha anil fahsya'i wal munkar, poin paling penting pertama wudunya harus sempurna. Okay. Terus kemudian setelah wudu sempurna kita masuk sholat. Sholat itu di sini Imam Ghazali menyampaikan untuk menggapai sholat yang sempurna hudurul qalbi. Hatinya harus benar-benar hadir. Kenapa dikatakan demikian? Karena banyak orang yang sholat tapi hatinya kemana-mana. Bahkan untuk mencapai sholat yang khusyuk, sahabat Umar, sahabat Ali, sahabat dekat Rasulullah itu sampai akhir hayatnya belum pernah bisa melaksanakan sholat dengan khusyuk. Apalagi kita, oleh karenanya walaupun kita belum bisa melaksanakan sholat dengan khusyuk dari mulai takbiratul ihram sampai salam, setidaknya kita berusaha untuk khusyuk, untuk hudurul qalbi sampai mana kita mampu. Kadang-kadang dari niat kita sudah mulai khusyuk, usolli fardul asri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira dan seterusnya. Terus saya pesan doa iftitah dalam sholat, walaupun itu sunnah, anjurannya dibaca. Karena komunikasi kita sebagai hamba dengan Allah itu tergambar di dalam doa iftitah. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu ikrar, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah. Jadi ketika sholat mulai Allahu Akbar, setiap bacaan kalau kita bisa meresapi, maka hati kita akan bisa hudur, bisa hadir, dan itu nanti yang menghasilkan khusyuk. Kadang-kadang sudah berusaha khusyuk, iftitah sudah dibaca, suratul Fatihah sudah dibaca, surahnya sudah dibaca, rukuk. Begitu rukuk iktidal. Ketika iktidal sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu belum selesai, dari depan itu ada yang salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Terganggu loh, terganggu. Jelas ketika kita sudah belajar khusyuk, sudah sami Allahu liman hamidah, Allah itu maha mendengar siapapun yang memuji. Rabbana lakal hamdu, ya Allah hanya kepadamu lah segala puji. Kok tiba-tiba assalamualaikum? Yang tadinya mulai khusyuk pikirannya langsung melayang. Gitu betul? Kira-kira yang di depan pintu itu rantan apa orang yang di hutan kan? Kalau saya teruskan nanti khawatirnya orang antar makanan, nggak jadi diantar pulang lagi karena nggak saya jawab salamnya. Kalau saya jawab, saya batalkan sholat saya, nanti orang nanti hutan, repot. Jadi perang hati kita dalam sholat itu. Pernah terjadi seperti itu, gitu? Pada rakaat pertama sukses khusyuknya, rakaat kedua sukses khusyuknya. Ketika mau rakaat yang ketiga, hujannya datang, gitu? Kita punya jemuran, ya Allah, saya penuh, hujan datang itu aja pikiran kita perang. Batalkan teruskan, batalkan teruskan. Kalau saya teruskan, sementara stok
sempak ini tinggal satu, bahasa semua repot nanti kan. Perang pikiran kita. Dan itulah begitu banyaknya godaan ketika kita akan berusaha melaksanakan sholat secara khusyuk. Tapi apapun itu, dari mulai niat takbiratul ihram, sing penting jenengan berusaha khusyuk, entah sampai mana endingnya. Sampai setelah Fatihah, alhamdulillah. Sampai ruku, alhamdulillah. Syukur-syukur sampai rakaat kedua, ketiga. Kalau sampai salam bisa khusyuk, saya yakin tidak ada yang bisa. Wong setelah sahabat Umar, sahabat Ali saja tidak sanggup, apalagi orang Mekarsari makmur ya. Seandainya nanti ada jamaah muslimat Fatihah Mekarsari kok bisa sholat dari takbiratul ihram sampai salam bisa khusyuk, tolong saya dikabari. Saya tak sholat ingin tahu bagaimana caranya. Yang penting kita berusaha. Hudurul qalbi, hadirkan hati kita. Caranya bagaimana? Ketika akan lari, tarik lagi. Akan lari, tarik lagi. Kadang-kadang ketika kita sholat itu kan paling enak untuk memikirkan segala sesuatu. Kadang-kadang jenengan punya pisau di dapur hilang, itu bisa ketemu ketika jenengan sholat. Allahu Akbar. Oh iya, itu kadang seperti itu. Jenengan punya uang tinggal 50.000, mau beli es kok hilang, bisa ketemu ketika sholat. Kadang-kadang seperti itu. Saking istimewanya sholat, bisa menemukan barang yang hilang. Oleh karenanya ketika sholat, pikiran kita sudah mulai mikir sawit yang krek, sudah mulai mikir nanti bentar lagi puasa, lebaran, anak-anak belum ada persiapan baju barunya. Ketika mulai lari, tarik lagi, lari, tarik lagi. Bagaimana cara menariknya? Yaitu dengan cara yang kedua, at-tafahum. At-tafahum ini apa? Mencoba untuk sedikit banyak memahami apa yang kita baca. Kalau jenengan yang sepuh-sepuh dulu tidak sempat belajar bahasa Arab ataupun tidak tahu arti dari yang jenengan baca dalam sholat, cara tafahum adalah ketika kita sholat, bayangkan lafaz yang kita baca itu berjalan di depan kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Maksudnya tafahum, segala puji bagi Allah yang menjadi Tuhan semesta alam, Ar-Rahmanir Rahim, sing maha welas asih yang punya kasih sayang di dunia dan di akhirat, Maliki Yaumiddin, yang merajai hari kiamat. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami memohon dan meminta, dan seterusnya. Kalau tidak bisa artinya, tidak paham artinya, sudah bayangkan saja seakan-akan tulisan itu berada di depan mata kita. Itu cara tafahum. Untuk menggiring hati tidak main kemana-mana. Terus kalau kita hudurul qalbi kesulitan, sudah berusaha hatinya tetap mikir pasar, hatinya mikir sawit, hatinya mikir anak, sudah berusaha ditarik tafahum juga tidak bisa, maka langkah selanjutnya yaitu at-taqdim. Ketika kita sholat, kita tanamkan dalam hati kita itu takdim. Takdim itu apa? Hormat, mempunyai jiwa, rasa, hati yang sopan, memuliakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika kita sholat itu adalah di saat kita berhadapan dengan Allah. Berhadapan dengan mertua, berhadapan dengan pejabat,
kita bisa tunduk-tunduk, punya rasa sungkan, punya rasa takdim. Kadang-kadang kita berhadapan dengan Allah seenaknya sendiri. Jadi gambaran orang yang sholat, pikiran dan hatinya kemana-mana, itu seperti orang yang menghadap seseorang atau orang yang jabatannya lebih tinggi, akan tetapi kepalanya noleh ke kanan dan ke kiri. Kira-kira orang yang kita hadapi kecewa atau benar? Contoh, saya sowan kepada Bu Wiwin. Saya sowan datang, sambil saya ngomong tapi mata saya jelalatan, lihat keluar, lihat ke sana kemari, kan gak sopan. Begitu juga ketika kita menghadap Allah, Allahu Akbar, tapi hati kita ke pasar, hati kita ke kebun, otomatis kita tidak punya takliman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagaimana? Punya rasa memuliakan Allah, walaupun tidak bisa hudurul qalbi, tidak bisa tafahum, yang penting takdim. Artinya takdim itu ya ketika kita sholat kan efektifnya mata ini melihat tempat sujud, tidak usah mata kemana-mana. Terus ketika sholat memejamkan mata itu hukumnya bagaimana? Hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Akan tetapi apabila dengan memejamkan mata bisa membuat orang yang sholat itu lebih baik sholatnya, maka diperbolehkan. Loh Mas, saya ini kalau sholat kok mata saya nggak saya tutup, bahaya. Ya sudah, ditutup nggak apa-apa. Tapi kalau pas kita membuka mata, utamakan yang kita lihat kira-kira tempat sujud, tempatnya jika kita ini nanti bersujud. Itu at-ta'dib. Kalaupun at-ta'dib kemudian tetap nggak bisa, maka langkah selanjutnya kita harus punya rasa al-haibah. Al-haibah itu apa? Rasa takut yang luar biasa kepada Allah. Karena sholat kita menghadap Allah, tentunya di waktu selain sholat kita sudah banyak melakukan kemaksiatan. Jadi ketika menghadap Allah ini punya rasa hebat, punya rasa takut. Kalaupun kita ketika sholat tidak punya rasa takut, maka kita harus tanamkan rasa yang berikutnya adalah ar-roja. Roja itu apa? Pengharapan yang tinggi kepada Allah. Ibarat orang berdoa, ya Allah, saya ini dosanya begitu banyak, akan tetapi saya yakin ampunanmu juga lebih besar. Sebesar-besarnya kemaksiatan saya yakin ampunan dan maghfirahmu jauh lebih besar. Itu harus kita yakini. Jangan sampai kita orang Islam ini punya keyakinan, sudahlah nggak usah sholat, saya sudah terlalu banyak maksiat, Allah pasti tidak akan mengampuni saya. Jangan sampai. Itu namanya putus dari rahmatnya Allah. Jangan sampai. Dan yang terakhir yang harus kita tanamkan dalam diri kita yaitu al-haya. Al-haya ini sifat malu. Orang yang sholat, ketika sholat dia punya rasa malu kepada Allah, pasti sholatnya akan bisa khusyuk. Malu bagaimana? Malu karena sudah diberi nikmat oleh Allah, bisa melihat, bisa berjalan. Malu karena oleh Allah sudah diberi nikmat kehidupan, nikmat rezeki. Dan malu kepada Allah karena belum bisa meninggalkan kemaksiatan, belum bisa melaksanakan ketaatan dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang saya muliakan, itulah beberapa hal yang penting dalam sholat. Setelah wudhunya sempurna, ketika takbiratul ihram, usahakan untuk menghadirkan hati kita masing-masing di dalam sholat. Berusaha untuk khusyuk sampai di mana kita mampu.
Wis mampunya baca Fatihah tidak apa-apa, mampunya sampai di rukuk tidak apa-apa. Yang penting usahakan, berusaha untuk khusyuk, berusaha untuk tahlil, berusaha untuk hanya punya rasa malu kepada Allah, punya pengharapan yang besar kepada Allah dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang saya muliakan, yang terakhir, sholat itu adalah wahana terbaik komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam hadis diibaratkan orang yang melakukan sholat 5 waktu ini ibarat orang yang sehari semalam ini mandi 5 kali. Nah, mandi ini bermacam-macam. Ada orang yang sehari semalam itu mandi 5 kali tapi nggak bersih. Gitu kan? Mandi ini jebiar-jebir tapi tidak dikosoki, tidak pakai sabun. Begitu juga ada orang yang sholat 5 waktu dilaksanakan tapi juga tidak bersih karena sholatnya tidak memenuhi syarat. Nah, bagaimana agar sholat ini diibaratkan seperti mandi 5 kali yang bersih? Maka sholatnya harus disempurnakan seperti yang disampaikan di awal tadi. Jadi ketika kita melaksanakan sholat sehari semalam 5 waktu dengan baik, ini ibarat kita mandi sehari semalam, mandi yang sempurna. Pak insya Allah, maka ketika kita selesai sholat berkurang kotoran, nanti cari kotoran lagi, sholat berkurang lagi, kan berarti. Oleh karenanya saya berpesan ketika selesai sholat terakhir, ketika selesai sholat maka saya mengajak dengan semua untuk niat. Niatnya cukup dalam hati saja. Dengan habis sholat wiritan doa, habis doa sebelum beranjak dari tempat sholat dengan niat, ya Allah saya berniat kesempatan umur saya, kesempatan hidup saya ini saya niatkan untuk menunggu datangnya waktu asar. Ini diniatkan setelah duduk. Setelah asar juga diniatkan, ya Allah saya niatkan untuk menunggu datangnya waktu maghrib. Terus begitu. Kalau bisa begitu, maka waktu yang jenengan lakukan, entah itu untuk nonton TV, untuk nonton drakor, insya Allah rangkaian waktu itu jenengan tertulis masuk kategori orang yang hadirus sholat, orang yang menunggu datangnya waktu sholat. Pun itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Ya. Itu tidak diketahui sebelumnya kalau di situ tidak sengaja, terus basah. Nah, terus keterangan kemarin pengajinya, oh belum ada jawabnya. Jadi najis kalau dalam bahasa kita itu yang khawatis, sing anyar teko bahasa Jawa. Najis yang tiba-tiba datang ketika kita sholat itu ada 2 hal. Yang pertama, apabila najis itu bisa kita lepaskan, kita buang, maka sholatnya diteruskan, boleh. Tapi kalau najis itu menempel dan kita kesulitan untuk membuangnya, maka sholatnya dibatalkan. Contoh,
Ketika kita sholat pas datang kok ada tai cecak jatuh di lengan kita ini, terus kering dan tidak membekas, maka kita boleh mengangkat tangan kita ke gini boleh untuk membuang. Jadi gerakan membuang tai cecak ini yang kering ini boleh. Terus ketika kita mau rukuk, terus mau sujud, pas di tempat sujud kita itu ada tai cecak, kita boleh bergeser, tidak apa-apa, tidak batal sholatnya. Yang penting bergesernya itu tidak melakukan 3 kali gerakan berturut-turut. Paham ya? Tapi kalau posisi basah seperti itu kadung nyok gitu, nah ini terus ketahuan terus, maka kalau diteruskan ya batal ya. Maka solusinya lebih baik dibatalkan sholatnya, bersuci dan dimulai lagi. Sampun ya? Mari kita berdoa bersama-sama, semoga sedikit ilmu yang kita bahas pada sore hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, kita diberikan panjang umur sehingga kita masih ada kesempatan untuk memperbaiki sholat kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an halalan mubarakan. Ya muyassira kulli asir, yassir lana umurana amratin wa dunya wal akhirah. Allahumma rzuqna husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. Demikian, banyak kekurangan, banyak kekhilafan, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Fadlul Muin yang telah menyampaikan tausiah agamanya. Semoga apa yang beliau sampaikan kepada kita semua dapat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Mengakhiri acara kita pada siang hari ini, marilah bersama-sama kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.